Nah akhirnya sama dokternya kena marah, kamu gimana mau jadi dokter gigi kalau misalnya kamu isinya aja gak bisa. Sekali lagi itu tindakan dasar terawal. Apa sedikit terlambat lulus karena di angkatan saya itu yang pertama kali mengalami kurikulum baru yang dipisah antara program akademik dan profesi. OSCE itu ya baru pada saat kita OSCE. Kalau mungkin di universitas lain ada setiap habis selesai di lab itu ada ujiannya, tiap ada latihannya gitu. Kalau kita nggak ada, jadi bener-bener langsung kita masuk pintu ketemu dosen. Ya udah kita menjawab pertanyaan itu. Menurut saya, wah ternyata saya harus mengulang itu 2 kali dok. Kalau yang terakhir, what would you say to her? Halo Smile Peoples, apa kabarnya? Kembali lagi di sini di podcastnya Organisasi PDGI Cabang Jakarta Selatan. Di sini kita berbagi cerita dan juga fakta-fakta menarik serta edukasi kedokteran gigi. Selamat datang di Jaksel Dental Talk. Kali ini Jaksel Dental Talk tidak hanya menghadirkan 1, 2, tapi 3 orang dokter gigi yang sudah sangat kece di hadapan saya. Ada 3 orang dokter gigi yang akan berbicara mengenai peran dokter gigi lintas generasi. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan Hari International Women's Day. Memperingati Hari Perempuan Internasional, saya panggil narasumber kita kali ini. Sudah ada Dokter Gigi Komang Sari Dewi MPD, betul. Dokter Gigi Anissa Widiandini MHPM, betul. Dokter Gigi Awe biasa dipanggilnya. Dan juga Dokter Gigi Dinar Sesioria Putri. Hi Smile People. Halo semuanya. Menarik nih hari ini kita kayaknya masih pada tegang, tapi tenang. Kita akan kulik lebih dalam mengenai peran dokter gigi. Apa kabarnya dokter semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Jawaban lebih jujur? Tegang ya. Jawaban lebih jujur enggak. Nah, berbicara mengenai peran dokter gigi, mereka adalah semua dokter gigi profesinya, tetapi mewakili dari lintas generasi. Nah, kita tebak-tebakan. Kalau dokter gigi Komang mewakili generasi? Gen apa ya? Gen apa? 90-an. Oh, 90-an. Yang pasti bukan gen alpha ya dok ya. Nggak mungkin. Yang di tengah? Aku apa banget ya. Alpha banget dari penampilan ya. Dari penampilan. Kalau yang sebelah sana? Saya milenial. Nah ini merepresentasikan bahwa dokter gigi itu ternyata sudah mewakili banyak sekali lintas generasi ya. Nah kali ini kita akan berbicara lebih banyak baik dari profesi dan juga secara peran masing-masing gitu. Boleh kenalan dulu masing-masing, boleh dari dokter Komang. Smart People, nama saya Dr. Komang Krisna Dewi. Saya dokter gigi, ibu rumah tangga juga, kemudian dosen juga kebetulan. Wow. Ya, semua sepertinya sulit dilalui, tapi ternyata bisa melalui ya. Dengan segala macam kesibukan kita gitu, kita bisa wanita ya, multitasking katanya ya. Yes. Jadi bisa melalui ternyata semuanya dengan sampai usia menjelang jelita ya. Waduh, mantap. Lanjut, kita akan kenalan dengan dokter gigi yang ada di tengah ini. Dokter Awe, boleh dok? Oke. Halo Smile People, kenalin nama aku Dr. Gigi Anissa Widiandini MHPM. Tapi memang biasanya orang-orang sekitar aku, khususnya yang di PDGI, manggil aku Awe gitu ya. Mungkin bedanya aku sama 2 seniorku yang sangat
terampil di bidang kedokteran giginya, aku agak keluar jalur sedikit nih dokter Nisa. Gimana tuh keluar Iya, jalurnya? jadi kalau yang lain dokter gigi kan mungkin identiknya dengan praktek gitu ya. Nah kebetulan aku ini nggak praktek tapi aku kerja di suatu perusahaan swasta gitu. Oke. Jadi itu mungkin yang bikin agak beda tadi dua sejawat aku yang ada di kanan dan kiri. Tetap ini. keren, Dok. Terima kasih loh dokter Dinar. Sesuai passion ya. Oke, lanjut dengan Dr. Gigi yang ada di sisi sebelah ujung kiri. Hai Smile People, saya Dr. Gigi Dinar Syasharia Putri. Saya ini seorang istri dan ibu dari 3 anak yang lucu-lucu. Saya juga berpraktek dan aktif berorganisasi. Oke, Smile People ini kebetulan mereka merupakan bagian dari kepengurusan PDGI Cabang Jakarta Selatan di periode ini, betul? Betul sekali. Betul. Jadi gimana rasanya menjadi pengurus PDGI Jaksa? Kita kerja tiap hari ya. Dan kerja. dokter Dinar ini satu Oke. satu divisi ya. Betul. Satu bidang mungkin Satu ya. bidang, Oke, iya, satu oke. bidang. Dan ternyata di luar ekspektasi kerjaan kita cukup Wow. wow. Dokter kamu gimana, Dok? Sama ya, Dok. Juga bergabung kepengurusan ini, dapatnya bagian humas ya. Contohnya dengan Luar biasa. Caranya dok. Luar Ngomongnya biasa. karena- Ternyata humas itu humas keseluruhan mencakup humas ya. Jadi semua dihumaskan gitu ya. Ya udah, oke. Jadi ternyata banyak hal baru yang didapat ya rekan-rekan semuanya, bahwa ternyata menjadi organisasi di PDGI ini berarti pertama kali kah? Atau sudah pernah sebelumnya ikut organisasi? Atau gimana? Pernah pengalaman di organisasi kah? Kalau PDGI baru kali ini, cuman kalau saya mungkin banyak di organisasi lain ya. Oke. Kayak kesehatan juga, kayak kalau di Hindu tuh ada Parisada Hindu Dharma, saya kebetulan di badan kesehatan juga. Oke. Ikut kegiatan-kegiatan sosial lah yang jadi hidup itu kan harus imbang ya antara jadi ibu rumah tangga, kerja, ya sedikit-sedikit ikut Ya kalau Gen Z kegiatan bilangnya sosial. work-life balance. Iya. Oh Iya. wow, memang mewakili ya, mewakili tetap ya. Kalau dua yang sebelah sini, kakak adik-adik, apa? Kamu dong. Ya, silakan kamu dulu. apakah punya pengalaman organisasi selain di PDGI? Kebetulan kalau di PDGI Jaksa emang baru periode pertama Oke. saat aku di sini. Tapi kalau misalnya di PDGI lainnya, alhamdulillah sudah pernah diberi kepercayaan Oke. sebelumnya. Dan gak cuman di PDGI, memang aktif juga di beberapa organisasi lain. Dan itu udah ada dari kuliah gitu ya. Jadi ya Oke. bukan hal baru, tapi selalu ada yang baru dan selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap kita ikut organisasi ya dok ya. Betul. Dan Sama. Dinar, Dari- tidak ada sama, coba mungkin yang lebih sama aja saya maunya. Tapi enggak dok, betul. Jadi kalau saya emang PDGI itu baru sekarang ini diajak bergabung oleh Dokter Denny, dan itu suatu kehormatan. Terima kasih Dokter Denny. Kalau untuk waktu kuliah itu juga ikutan tuh dok, senat kayak gitu tuh ikut. Udah seneng lah dari dulu emang bibitnya berorganisasi. ya, bibitnya dari situ Ya, ya. mungkin dari situ dok. Itu sih dok. Oke, kalau tadi kita bicara bibit waktu senat kuliah nih ya, pernah menyesal nggak sih masuk ke dokter yang gigi? Waduh, Aduh, berat nih dok pertanyaannya. berat. Nah, coba. Zaman saya ya, Iya. tahun 90-an itu dokter gigi belum ini banget ya. Belum Jadi, banyak mungkin. Belum banyak ya. Jadi dulu saya cita-citanya bukan dokter gigi, jadi dokter umum. Oh, Entah itu kenapa kayaknya ya. selalu jadi. Entah kenapa saya nyemplung di dokter gigi, tapi begitu dijalanin seru juga. Karena kan kebetulan saya senang sesuatu yang terampil-terampil ya, nyeni-nyeni gitu. Jadi begitu semester 2 ngukir gigi apa seru juga ternyata. Ya sudah. Ternyata menjalannya bisa ya, Bisa, balik gitu lagi. ya. Oke, kalau dokter Dinar gimana dok? Pernah nggak kayak, aduh kayaknya apa salah jurusan, apa ternyata enak? Ya. Oh iya, kita melalui masa-masa sulit ya, gitu ya. Jadi dari preklinik, oh ternyata pelajarannya kayak gini, terus kita menjalani klinik, tapi ternyata seru juga ya gitu ngelihat. Kalau untuk pekerjaan sendiri ya dok ya, ada pasien datang sakit, pulang dia happy senang karena nggak sakit, ternyata ada kepuasan tersendiri buat betul. saya gitu. Oke, kalau ibu Keren ya? yang agak berbeda jalur? Oh iya, oke. Iya ya, kok bisa masuk ke sini kalau ujung-ujungnya nggak praktek gitu Iya, ya. gitu. Iya. Sebenarnya waktu pas awalnya di FKG itu sempat di tahun pertama ya. Pas masuk tahun kedua sih sempat kayak salah nggak sih ngambil jurusan ini, masih bisa nggak sih dapetin. Cuman kan kebetulan sudah diambil keputusan itu ya, dan kayak mikir untuk ujian lagi, terus habis harus milih jurusan mana lagi tuh kayak aduh males banget deh. Jadi kayak lebih baik ya udahlah kita jalanin aja gitu. Oke, ternyata semua
ternyata setelah jalanin jadi juga sampai di tahap ini jadi juga. Jadi Masalah mau ya. Iya. Mau yakin ya udah rasanya bisa. ternyata bisa juga. Nah, kita kalau balik flashback nih ke zaman kuliah dulu. Mata kuliah apa yang paling kayaknya kayak gue gak bisa nih. Kayak gue gak bisa nih. Sampai aku dosen lagi. Beliau ini dosen saya. Dokter Komang tuh dosen saya. Jadi gimana ya ngomongnya? Kayak apa yang kayak kalau memori Enggak, kalau bedah mulut enggak, Dok. Bedah memori mulut. core apa yang kayaknya waktu zaman kuliah, aduh kayak mata kuliah ini susah banget gitu. Masih inget gak? Oh, kalau saya itu sebenarnya paling susah dulu tuh ya yang bangsa fisiologi gitu-gitu ya. Fisiologi. Gitu Faal ya, ya. Dok. Faal. Faal Betul, gitu Dok. ya. Kenapa ya? Karena Setuju. aduh, bicara tentang mekanisme kerja tubuh itu luar biasa, kemana-mana dan ruwet banget. Ternyata saya sekarang ngajarnya faal. Makanya itu sesuatu terlalu berlebihan. Kalau tadi soalnya Faal, mungkin dokter Dina, dokter Awe apa? Ada nggak? Memori Lebih ke core-nya? pelajaran dokter giginya kali ya, Dok ya. Ya kalau dulu enggak, anatomi deh, Dok. Anatomi, oke. Anatomi dulu kan kita belajar anatomi selain selain gigi ya, kita belajar Belajar seluruh tubuh. dok, saraf-saraf, otot-otot Iya, apa iya, semua itu iya. kita pelajarin yang bunyi bel kita harus pindah nebak ini apa ujiannya dong. Aduh itu. Oke. Itu lumayan banget ya, itu si anatomi. Jadi Oke. yang bilang kalau misalnya gigi itu cuma belajar gigi salah ya. Salah, Kita tuh juga salah. belajar Semuanya, tubuh gitu ya. betul. Mungkin boleh dikenalin dulu nih masing-masing dari fakultas dulu ke dokter gigi mana supaya ada supaya ada ternyata kan tadi cerita ini dosen ya kan dokter Dina. Nah, boleh disampaikan ke Smile People. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Sekarang juga jadi dosen di sana gitu. Lulus tahun berapa, Dok? Waktu masuk tuh tahun 95. Nah, ini nih ceritanya. Kenapa sedikit terlambat lulus? Karena di angkatan saya itu yang pertama kali mengalami kurikulum baru. Yang dipisah antara program akademik dan profesi. Jadi zaman dulu kan enggak langsung gitu ya, selesai kuliah langsung koas dapat gelar dokter gigi. Nah, zaman saya itu yang dipisah SKG sama DRG. Jadi saya sudah sempat koas, keluar kerjain skripsi, wisuda baru masuk lagi. Nah, itu tuh, jadi keluarnya agak-agak sedikit terlambat lah ya, 2000. Berat ya, Dok. Menjelang 2002 gitu. Dan di 95 saya masih SD kayaknya. Baru kayak melihat dunia kebetulan. Oke, lanjut dokter Awe dulu ngambil kuliahnya di mana? Kalau aku beda sendiri mungkin dari dokter Dinar sama dokter Komang, kebetulan aku dari FKG Universitas Indonesia. Gitu. Oke, masuk tahun berapa? Masuknya tahun 2012. 2012. Oke, kalau dokter Dinar? Saya sama dengan dokter Komang dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, masuknya tuh 2010, lulusnya 2017. Lumayan lama juga ya, Dok, cuman ya nggak apa-apa dijalani ya. Balik lagi ya. Alhamdulillah. Balik lagi ke masa kuliah. Ada nggak momen yang kayaknya, aduh kayaknya aku nggak lagi balik ke momen itu? Atau ada nggak dosen yang nggak akan pernah bisa terlupakan gitu ya, karena mungkin galaknya, saking baiknya, saking apanya? Ada nggak momen itu? Coba yang paling muda dulu deh. Ayo. Waduh, langsung kena tembak lagi. Padahal baru bikin, aduh dokter Komang dulu nih, jadi pasti bisa mikir nih. Apa ya? Mungkin gak enak kalau disebut namanya, kan gak enak ya. Cuman inget banget waktu itu masih baru banget pertama kali masuk koas. Oke. Kan biasa kalau misalnya tindakan pertama kedokteran gigi itu tuh pasti harus dari assessment, habis itu tindakan pertama scaling. Pasti basicnya itu scaling gitu ya, Dok. Nah, kebetulan waktu itu dapat pertanyaan, karena waktu pas saya isi statusnya, dia rasa kok kayaknya nggak bener nih anak ngisi statusnya, nggak mungkin kalau misalnya kalkulusnya segini, OHISnya segini gitu. Nah, akhirnya sama dokternya kena marah, kamu gimana mau jadi dokter gigi kalau misalnya kamu isi ini aja gak bisa. Scaling itu tindakan dasar terawal. Akhirnya aku dapat PR, disuruh nulis di kertas folio, bener-bener kayak step by step scaling tuh definisinya apa, cara tindakannya gimana. Terus jadi belum boleh kerja pasien di hari itu, disuruh balik minggu depannya untuk
diskusi dulu sama beliau baru boleh kerja pasien. Wow. Dan itu benar kayak baru masuk. Apakah ini gambaran aku? Anda kena. Oke, lanjut ke Dokter Komang gitu. Kita flashback lebih jauh lagi. Jadi di masa saya itu masa yang apa ya, naik turun. Kalian nggak ngalami ya masa 98. Nah itu yang menyebabkan Momen terdekat ya. masa-masa yang juga memperlambat studi juga ya. Jadi 98 kita itu ya, waktu 98 saya inget banget ya, kita itu kuliah biasa. Tiba-tiba jam 1, jam 12, jam 1 itu wah kehebohan di mana-mana tuh, sampai saya di kosan, waktu saya ngekos ya, saya kan orang Bali terus ngekos, itu nampung sampai berapa puluh anak karena nggak bisa pulang gitu kan. Di dalam kosan itu? Iya, Wow. karena nggak berani pulang kan, kita perempuan semua ya. Pokoknya siang itu tuh rame banget gitu kan. Nah itu tuh berkesan banget waktu saya kuliah ya. Itu satu. Kedua yang berkesan lagi adalah dolar melonjak. Oh ya. Kalian nggak pernah ngerasain ya, dari harga 2.500 itu dari 17.000, kebayang nggak? Nah, jadi luar biasa dah, beli alat, beli apa yang melonjak banget ya. melonjak banget deh itu. Terus ya di Mustopo itu ya gitulah stabilisasinya gitu ya, demo apa itulah ya stabilisasi organisasi ya, banyaklah kenangan, tapi itu jadi Yang benar-benar menjadi memori, berkesan core memorinya ya gitu saat kan. kondisi itu. Jadi kita tuh belajar banyak, ya dari situ kita belajar problem solving ya istilahnya ya. Kita menghadapi ini harus gimana, kita menghadapi ini harus gimana gitu. Ini zaman kalian udah ketemu kadaver belum ya? Belum. Zaman saya tuh, nah itu satu lagi memori. Zaman saya itu ada kadaver loh untuk anatomi. Jadi manusia utuh sama setengah kepala begini. Kita benar-benar belajar otot segala macem itu dengan keperihan mata kita gitu ya. Mustopo itu pernah kebakaran. Itu juga berkesan. Kebakaran. Terus tiba-tiba rame gitu, ada yang terbakar lagi gitu katanya. Nah, itu mayat yang mati gitu. Wow. Iya, ada korban jiwa. Kayaknya nih. Ini legend ya lebih ya. Sejak itu udah, kalau mungkin berikutnya udah ada lagi ya. Itu paling berkesan lah itu. Banyak lah ceritanya semasa kuliah ya. Kalau Dinar, Dokter Dinar? Kalau aku yang paling ini ya susah itu tuh waktu ujian sih, UKM P2DG. Kita ada Oke. OSCE sama CBT itu menurut saya berat banget ya. Kita belajar mati-matian berhari-hari. Mungkin ya dok ya dulu, ya ampun. Terus habis itu kalau OSCE saya tidak pernah ada bayangan dok, karena di Mustopo itu dulu OSCE itu ya baru pada saat kita OSCE. Kalau mungkin di universitas lain ada setiap habis selesai di lab itu ada ujiannya, setiap lab, ada latihannya gitu dok. Kalau kita nggak ada, jadi bener-bener langsung kita masuk pintu ketemu dosen, ya udah kita menjawab pertanyaan. Itu menurut saya, wah ternyata saya harus mengulang itu 2 kali dok. Oke. Jadi ya Zaman Oke. lagi ada. oh belum ada. Belum. Saya pertama kali. Saya pertama kali one shot. Alhamdulillah. Makanya tuh kadang-kadang kalau lagi ya cerita yang sebaya lah, jangan saklek-saklek, lalu kalau dikasih ujian kayak gitu Bener dok. Karena kalau udah sangat pressure-nya iya luar dok, biasa betul. ya. Pressure-nya itu loh. Anak-anak udah hafal begitu di depan. Iya, Itu betul, dok, itu yang- itu tuh terasa banget. Karena tegangnya ya. Karena tegangnya betul. Jadi benar-benar ya, pembicaraan gini kita bisa tahu ya bahwa dulu tuh kayak gini permasalahannya gitu ya, Iya, makin kesini gitu. Dan dulu mungkin banyak yang Dokter Gigi bisa lulus tanpa Google. Setuju nggak? setuju. Betul. Setuju nggak? Kalau sekarang Google ChatGPT. ChatGPT. Ya betul. banyak orang ya. Belum tahu zaman saya kayak apa. Dibuka ya. Di zaman 90 itu masih pakai OHP itu loh yang plastik. Buka. Itu masih waktu saya kuliah juga masih dong. Jadi OHP. dosennya tuh tulis di situ, terus ditayangin gitu ya, proyektor. Nanti kita catet gitu ya, cepet-cepet sebelum plastiknya diganti gitu ya. Syukur-syukur dosennya mau pinjemin buat Iya, di di-copy. gitu. Nah itu kalau plastiknya diajarkan beberapa kelas, setahun 2 tahun tuh udah tulisannya mulai kabur. Kebayang gak sih? Aku skripsi itu belum ada USB deh kayaknya, masih zaman-zaman disket. Nggak ada Google, harus ke perpus, gitu ya. KKN. Kita kan punya satu.
dibaca itu kita antri, luar biasa. Iya. Kalian tuh dengan kemudahan ya. Teknologi udah betul banget ya sekali. zamannya, Iya Dok. banget. Udah e-book, e-jurnal, semua ya. Semua udah ada semua. II. Benar. Dan ternyata setelah lulus makin banyak lagi nggak sih tantangannya? Betul. Praktek atau mungkin di dunia kerja kesehatan gitu ya. Ya. Itu tantangannya apa yang sekarang lebih sulit dihadapi dibanding zaman kuliah atau koas dulu? Tantangan Apakah pasiennya kah? pasien sih dok. Bener, kalau menurut saya membangun kepercayaan pasien tuh agak Ah, susah oke. ya. Apalagi kalau awal ya dok ya, kita kan kadang ada aja pasien yang datang, ih dokternya udah berapa lama nih Masih rumusnya muda nih, Oke, nih, oke. prakteknya baru berapa lama nih Oke. gitu dok. Jadi tuh kita membangun kepercayaan itu sebenarnya sesuatu yang menegangkan ya, tapi itu motivasi sih untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat pasiennya gitu. Media Itu sosial aja, Dok. juga ya. Iya. Jadi pasien sebelum datang tuh udah Google dulu. Betul. Iya. Jadi Oke. dia rasanya Yes. dia lebih tahu Lebih dari tahu. kita. Lebih pinter gitu ya, Lebih Dok. pinter dari kita. Jadi ya itulah. Jadi kehati-hatian kita ya yang perlu diiniin. Kalau enggak ya itu pasien banyak komplain apa karena mungkin yang dia baca gitu ya sama realisasinya Kok kan nggak sesuai kadang-kadang, sama yang saya baca, Dok? gitu. Jadi dokternya ke Google dulu kadang-kadang. Iya. Ya dok ya, kadang-kadang Google dulu gitu baru datang ke dokternya gitu. Jadi mereka self diagnose dulu baru Iya, betul, kadang-kadang betul. datang ke dokternya gitu. Itu mungkin tantangan-tantangan kita saat jadi dokter gigi saat ini gitu atau mungkin bekerja setelah lulus gitu kan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini kalau dalam Harry Potter half blood atau pure blood? Dokter mungkin dari background sendiri. Saya ya. Yes. Saya generasi pertama yang dokter. Oh. Biasanya zaman dulu kayaknya kalau orang kampung gitu ya, saya bilang bukan orang kampung ya, ya udahlah Dari daerah gitu ya, Dok, ya. Kalau jadi dokter gitu susah banget. Iya. Padahal sebenarnya senangnya dulu arsitek lah. Oh, tapi ternyata masih inline ya? Inline. Menggambar Makanya begitu dokter gigi ketemu ukir-ukir apa jadi ada passion yang sedikit gitu ya. Jadi ya itu, jadi kita zaman dulu gimana ya, pengen nyenengin orang tua dan kita jalani dengan kayak kita nih bisa gitu. Beda sama anak-anak sekarang ya, harus passion, kalau enggak gimana Iya. dokter Awet kalau anak-anak sekarang tuh? Iya sih, kalau misalnya nggak sesuai passion ngapain, nggak mau ngerjain ini gitu. Dokter Awe, backgroundnya pure blood atau? Oh tentu tidak. Oh, tentu tidak. Iya, aku sama kayak dokter Komang, keluargaku nggak ada yang, misalnya kalau orang tua langsung nggak ada yang backgroundnya dokter. Tapi kalau boleh cerita sedikit gitu ya dok ya, alasan aku masuk FKG itu sesimpel karena sepupuku dokter gigi. Jadi kadang juga suka bingung kan, kenapa ngambil dokter gigi? Kenapa ya cuma ngikutin sepupuku aja sih, sepupuku ngambil dokter gigi, ya udah. Untuk otaknya masuk ya dok ya. Oke. Untung ya. Untung. Kalau dokter Dina? Sama, saya juga sama lagi ya dok ya jawabnya. Gak apa-apa. Jadi nggak ada orang tua saya dua-duanya arsitek gitu. Nah saya ini sendiri nih, dan ternyata tidak ada turun sama sekali yang saya darah seninya tuh nggak ada yang jatuh ke saya. Tapi ternyata seni dokter giginya ada gitu. Gambar saya nggak bisa dok, tapi pas gambar gigi, oh saya bisa ternyata gambar gigi kayak gitu. Jadi ya lucu, ya itu malah justru turun ke adik saya. Jadi saya nggak ada. Ini kok saya juga keluarga yang pertama jadi dokter. Wah, berarti Gitu. tamu kita kali ini ya di Jaksel Dental Talk itu adalah generasi pertama di keluarga yang jadi dokter. Iya. Nah, bukan untuk teman-teman di sini dan melewati perjuangan yang tidak mudah. Betul. Tidak mudah. Hampir sekitar 6 tahun ke atas ya untuk mencapai profesi itu sih ya dok ya, benar. betul ya. Dan sekarang dengan peran sudah jadi dokter gigi, peran apa lagi sih yang sedang dimainkan nih saat ini nih dokter Dina? Oh, perannya banyak ya dok ya. Oke. Jadi istri, Oke. lagi ibu, lalu aktif di organisasi juga, itu tanggung jawabnya sih yang sekarang lagi dijalani itu dok. Peran yang paling lumayan menantang? Wah, jadi ibu sih, ya, istri juga, istri jadi ibu ya. Ya itu menantang semua sih dok sebenarnya. Cuman ya jadi istri jadi ibu tuh nggak mudah, kita terus belajar sampai sekarang gitu. Walaupun udah anaknya udah 3 gitu ya dok ya, saya tuh anaknya udah 3, itu tetap masih terus belajar menjadi seorang ibu dan menjadi istri yang baik gitu. Kalau dokter Awe perannya saat ini? Oh ya, untuk perannya saat ini memang kebetulan kan belum berkeluarga ya dok ya. Jadi memang perannya masih aktif di organisasi, satunya di Jaksel. Kemudian juga aktif juga ada ikut paduan suara alumni.
alhamdulillah itu aktif juga sama. Tapi kalau ditanya peran yang paling ini tentu peran di tempat kerja ya dok ya, karena memang posisinya saat ini tuh lagi agak kurang orang di tempat aku kerja, jadinya kayak responsibility-nya lagi agak lebih banyak ditaruh di aku gitu ya dok ya. Jadinya kayak oke, yuk bisa yuk gitu. Mungkin mau buka lowongan? Oh enggak ya, salah. Kalian saya. Oke, Dok, kalau Dokter Komang sendiri peran apa yang saat ini sedang dijalanin? Ya, saat ini mungkin sama Dinar ya. Anak juga ya, emang nggak terlepas, tapi bersyukur sekarang anak saya udah kuliah ya. Mungkin bebannya sudah sedikit mereka sudah Kurang dewasa. ya. Saya gimana dok? Gitu loh. Jadi pasti bisa melalui. Saya tuh satu hal yang mungkin orang bisa pelajari ya, bahwa hidup itu kan pilihan ya. Jadi pilihan, kemudian kita harus konsisten, harus pandai menjalaninya gitu ya. Jadi punya anak, punya pekerjaan ya, profesi gitu ya, ngurus suami segala macem, ya itu memang mau nggak mau kita harus lewatin gitu kan. Jadi pinter-pinter membagi waktu. Jadi kebetulan saya juga dikaruniai satu anak berkebutuhan khusus, itu luar biasa juga ya. Itu perjalanannya juga luar biasa, harus jadi dokter juga, praktek juga. Saya nggak mau, kalau dokter gigi itu kadang-kadang kalau nggak praktek saya merasa aduh nanti takut keterampilan tangannya tuh minimal seminggu sekali deh waktu itu tetap praktek. Di tamparan Anda tahu maksudnya kayaknya ya. Terus udah gitu tetap jadi dosen. Pada masa-masa dia lahir juga saya lagi sekolah S2 gitu ya. Banyak banget ya kalau dipikir-pikir ya. Kok bisa ya gitu. Kok bisa ya saya melewati semuanya gitu ya. Ya itulah. Oke, kalau itu Dokter Komang sekian tahun lalu melewati Iya, itu. betul. Kalau Dokter Dinar praktek sekarang dengan 3 anak, betul? Gimana? Wow. Wow, satu kata kayaknya. Gimana tuh? Tantangan ya dok pagi. Umur berapa? Kalau anakku yang pertama tuh boleh sekalian ya. Oke. Smile people. Yang pertama umur mau 7 tahun, yang kedua mau 4 tahun, yang ketiga mau udah 2 tahun. Luar biasa ya. Jadi ya itu perannya berganti-ganti ya tiap waktu ya. Pagi mungkin berangkat kerja menjadi seorang dokter gigi, siang mungkin dihubungin ada organisasi yang harus dijalankan, pulang ke rumah menjadi seorang ibu dan seorang istri lagi. Nah itu lumayan berat ya dok. Cuman memang lama-lama tuh dijalanin, seru aja kok gitu. Yang penting kita tuh tahu prioritasnya apa. Dan support system mungkin ya. Betul. Support system suamiku. Asik. Suamiku jangan lupa akhir bulan transferannya tetap ya. Salah. Itu dok, betul. Support dari suami juga yang mendukung kan, mendukung kita aktif organisasi kan banyak, maksudnya ada aja ya dok ya. Yang kayak mendingan kamu di rumah deh. Tapi kalau ini suami benar-benar ya udah kamu keluar deh situ kamu bergaul lah gitu. Biar banyak teman, bersosialisasi, nggak bosen di rumah aja. Rata-rata sih ya, kalau nggak tahu ya. Kalau suami saya sih emang nggak boleh nggak kerja. Harus kerja, harus ada aktivitas ya. Biar nggak katanya kalau saya di rumah Jadi lebih bertanduk kayaknya ya. Lebih bertanduk. Kalau ada terawih, pernah kangen nggak megang dental unit gitu? Dok, kadang ya kalau lagi misalnya aku datang ke seminar kedokteran gigi nih, ketemu sama teman-teman gitu ya, ada sih sedikit rasa kayak kangen juga ya, kayak maksudnya kayak karena kan kalau dengerin mereka cerita pasien tuh seru aja gitu, ada aja. Cuman ya balik lagi apakah kalau misalnya aku terjun ke sana aku masih bisa sama seperti dulu. Nah itu aku yang masih nggak tahu, karena ini cerita baru-baru ini ku alami ya dok. Jadi ceritanya waktu kemarin aku dimintai tolong sama teman untuk untuk ngelepas jahitan dok. Ngelepas jahitan pasien habis odontektomi, habis cabut gigi bungsu. Setelah operasi ya? Iya, setelah operasi. Nah, gigi bungsu. Iya, tapi kan mikir, ya udah. Di depan kayak gitu. Iya makanya kan dok, tapi kan kayak, ya udahlah kan. Udah aku rehearse berkali-kali di otakku, ambil gini. Pas begitu dia ngeliat, astaga, ini benang apa? Karena terakhir aku lihat adalah benangnya masih silk gitu dok. Sekarang udah pakai nilon ternyata kan. So kayak, terus habis itu pas itu satu kaget aku. Terus kaget aku kedua,
pas aku lagi kan aku harus menyingkap pipinya supaya bisa kelihatan areanya kan. Terus aku udah sikat pipinya, terus aku megang pinset buat ngasih ruang buat benangnya. Nah, terus kalau aku sini megang pinset, sini pegang benang, terus aku guntingnya gimana? Jadi sempat ada momen kayak agak lost in translation gitu dong. Dan pas terakhir, pas akhirnya kayak, oh ya aku lupa. Lah kan aku udah punya asistennya tuh harus digunakan gitu. Karena itu udah lupa banget dok. Karena ingetnya pas masih kuliah kan sendiri ya, serba sendiri ya dok. Nah terus pas akhirnya udah bisa, oh ya udah asistenku bantuin gini. Pas udah mau motong, ternyata pas tanganku masuk gini dok. Ternyata walaupun aku sudah meyakinkan diri, tetap aja ada takut-takutnya gitu. Tapi along the way sih aman gitu dong. Makanya itu kalau dokter gigi emang itu kan makanya kan pilihannya itu gitu kan. Kalau memang mau dokter gigi emang mau latihan Harus rutin. Harus iya sih dok, betul. Supaya tidak hilang Nanti skillnya jangan ya. kerja, kadang-kadang menghadapi pasien aja kita tuh ngeblank. Banyak tuh mahasiswa, dok saya kan udah 3 tahun nggak praktek ngurus anak segala macam, kalau mau mulai praktek gimana ya mau nggak mau ya dok. Keberaniannya harus Kumpulkan dibangun lagi, dulu dibangun lagi, gitu ya, kalau memang mau jadi dokter lagi gitu ya, mau praktek lagi. Nah, sekarang gitu sih. pertanyaan aku ke Dokter Komang, sebagai seorang dosen dan punya mahasiswa Gen Z, gimana dok menghadapi yang suka bentar-bentar dan mental health burn out gitu, maunya refleks healing. Apakah benar kayak gitu dok? Jadi apa ya, bilang apa, generasi strawberry ya. Bisa ya, generasi Yes, strawberry yang istilahnya apa di ya, luarnya gitu ya. terlihat Jadi, oke. terlihatnya oke tapi lembek gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kita marahin sedikit nanti down. Oke. Ada juga sih itu kembali ya di Nggak apa, individu masing-masing juga ya. masing-masing, didikan keluarga, didikan lingkungan. Tapi memang agak berat sih. Makanya sekarang itu kadang-kadang media sosial juga ya, mungkin pembulian, ada pakai WhatsApp kata-kata lah apa yang mungkin itu aduh banyak banget sih. Saya beberapa pernah juga di posisi pimpinan itu menghadapi anak-anak yang memang mengalami masalah-masalah gangguan Berarti real mental. terjadi ya, Iya, mental benar. health ya anak generasi sekarang. Sampai mungkin ada bakat bipolar ya, saya nggak tahu juga, muncul dengan stressing yang tinggi, akhirnya ya begitu gitu. Ada yang kadang-kadang nggak datang lagi ke kampus gara-gara apa ditanya. Iya, karena ada sempet sama teman angkatannya begini-begini, jadi dia nunggu temennya lulus dulu baru masuk lagi. Itu kan banyak lah, banyak. Jadi ya itulah. Kalau ini sebagai dosen Dokter Komang, kalau Dokter Awe sebagai Gen Z, apakah begitu? Dan mungkin beberapa teman kayaknya gampang merasa kayak sudahlah gitu, Baper gitu ya. baper atau burn out kah gitu. Mungkin salah satu bersyukurnya aku kebetulan teman-teman seangkatan aku semuanya masih di tahap yang baik-baik aja Oke. gitu ya dok ya. Jadi maksudku kita lebih ke mungkin kena mental, tapi kena mentalnya dalam hal kita ketawain gitu dok. Jadi kayak ya habis dimarahin kan biasa ya dok, di setiap ruang di setiap klinik itu pasti ada ruang mahasiswanya gitu ya dok ya. Jadi habis kita kena marah, habis kita apa, kita pasti langsung masuk ke ruang mahasiswa, terus kayak habis dimarahin. kayak ya udah mau gimana ya gitu. Makanya setiap anak itu individu beda-beda ya. Betul. Itu makanya penting ya didikan. Makanya gini kan masih muda ya, pada punya anak yang kecil-kecil, didikan dari keluarga, orang tua, lingkungan yang paling dekat itu benar-benar harus pas ya gitu ya, sehingga mental mereka terbangun sampai ya mau dihantem apapun nantinya ke depan mereka kuat Nah, gitu ini sih. berbicara mengenai kuat, perempuan juga pastinya masih kuat. Sebagai dokter gigi perempuan pertama di keluarga, apa momen yang paling menantang atau nggak bisa kelupain sebagai dokter gigi atau sebagai pekerja di dalam hidup? Momen yang Apa nggak ada nggak momen saat bekerja yang nggak bakal bisa dari pasien kah, yang akan pernah bisa lupa, atau dari mahasiswa kah, Dokter Dina mungkin? kalau tetap balik lagi ke nyari kepercayaan pasien itu dok. Cuman alhamdulillahnya pada saat kita kerja ya, setelah dijalani ya, pasien contoh nih dok ya, scaling datang. Pasien datang scaling. Scaling itu kan 6 bulan sekali ya. Oke. Smart people jangan lupa 6 bulan sekali scaling ya. Nah nanti 6 bulan lagi dia datang ke kita, itu nilai plus. Itu kayak berkesan aja buat saya. Oke. Gitu. Jadi Karena berarti dia percaya ya sama betul. dia percaya. Jadi kayak balik lagi dia ke dokter Dinar gitu misalkan. Jadi
ya itu sih dok, kepercayaan lagi, balik lagi ke situ. Oke, kalau dokter Awe? Aduh, aku belum kepikiran lagi. Kita skip ke dokter Komang dulu ya. Kalau sebagai yang pertama ya, kalau apa ya, dari kuliah deh, karena pertama kita dokter gigi kadang-kadang mau curhat sama orang tua, nggak bisa, nggak ngerti. Ya udah sabar, kamu jalanin kan gitu ya. Kadang hanya ya. kasih support ya dok ya. Support aja. Kita mau curhat pun tentang dunia kita tuh mereka nggak paham juga gitu ya. Ya udah itu sih tantangannya. Tapi ya udah jadi ya itu pentingnya adalah banyak belajar. Pengalaman orang ya, mungkin dari akhirnya belajar dari senior gitu ya. Pengalaman Ya, berharga sama pengalaman orang lain, gitu. betul. Karena kan dari lingkungan terdekat kita mungkin kita nggak dapat ya, mungkin ya belajar dari senior atau siapa gitu yang dokter gigi yang itu gitu ya. Oke, kita akan berikut ke segmen berikutnya. Ini adalah jawaban cepat. Aduh. Udah mulai berubah ya, kayaknya ada tensinya makin naik ya. Takut salah ngomong. Satu kata untuk perempuan dokter gigi. Tangguh. Tangguh. Multitasking. Apa ya? Sebenarnya multitasking sih sebenarnya. Maaf ya dokter. Udah keduluan Iya, kayaknya. Iya dok. Kalau saya lihat ya, Iya. dokter gigi itu nggak tahu ya Pak. Kalau dibandingin dokter gigi, dokter umum mungkin apa belajarnya sedikit nggak terlalu banyak apa. Jadi dokter gigi itu banyak ininya ya. Ntar di sisi lainnya Iya gitu loh iya ya. benar sih dok. Saya perhatikan nih mahasiswa aja zaman sekarang ya. Mereka tuh kerja ntar jadi apa content creator, nanti jadi makeup artist, jadi Iya. apa? Jadi ya multitasking aja gitu ya dokter gigi ini ya. Gitu. Jadi Terus sama-sama itu multitasking. satu. Kedua mungkin karena dokter gigi ini sesuatu profesi yang sedikit bisa ditunda ya. Oke. Jadi kita tuh nggak urgent kayak ini kalau sakit gigi ya udah diobatin dulu apa gitu. Jadi kita tuh banyak bisa ambil waktu ngapain gitu ya yang nggak Bisa dilakukan. ya bisa dilakukan gitu sih. Oke. Jadi fleksibel lah gitu ya profesi ini. Pertanyaan berikutnya. Satu hal yang generasi lain harus tahu tentang generasi kamu tuh kayak gimana? Satu kata aja. Aduh. Generasi Kita menghargai proses. Asik. Gila keren banget. Ini sudah latihan atau enggak ya Bu? Oh enggak ya. Kapan tuh jawabannya? Oke. Ini gini doang ya. Aduh, apa ya? Kira-kira Dokter Awe apa yang generasi lain di atasnya Dokter Awe mungkin yang harus tahu tentang generasi Dokter Awe? Work life balance itu penting. Asik. Betul. Dokter Komang? Menjalani sesuatu itu pilihan dan setelah kamu memilih kamu harus yakin gitu. Itu bagus banget. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah dalam lagi ya, lebih panas. Satu kalimat kalau kamu lagi lelah dalam bekerja dan juga menghadapi pasien buat diri kamu sendiri. Lelah boleh, berhenti jangan. Asik. Smart people luar biasa. Oke. Dokter Awe, apakah? Kalau aku selalu ini juga aku pakai di wallpaper aku ya. Think about why you started. Ya, oke. Wow. Aku apa ya kalau lelah ya anak sekarang healing ya. Healing ya. Ngapain kayak gitu di luar yang bikin ini gitu. Apa gitu ya. Recharge lagi ya. Recharge apa? Ya sekedar pergi kemana, sekedar nyalurin hobi masak, sekedar bercocok tanam apa kayak gitu ya. Tema yang menarik nih dok, karena self care itu ya, karena kan sekarang kita sebagai wanita somehow kita butuh self care itu ya, bukan hanya sebagai ibu peran dan segala macam. Kadang ada sebuah quotes bahwa ibu itu nggak boleh sakit. Betul. Ya, ibu itu nggak boleh sakit karena kalau ibu sakit siapa yang ngerawat? Yang ngerawat anaknya gitu. Nah, kadang-kadang sekarang sudah mulai orang aware dengan supaya nggak sakit itu, supaya nggak ada rasa nyeri di badan, nyeri di hati gitu ya, harus lakukan self care. Biasanya teman-teman melakukan self care terhadap diri sendiri apa? Dokter Komang. Kalau saya gini, seiring bertambahnya waktu, usia, jadi sehat itu penting ya. Jadi
saya tuh bukan orang yang olahraga banget, nge-gym apa enggak, tapi ada waktu yang momen olahraga gitu ya. Betul. Olahraga mau jalan kayak mau apa gitu ya, pokoknya yang olahraga yang kita niatin sekian momen gitu ya, sekian jam gitu, itu sehat. Terus kumpul sama keluarga ya, nah itu ya, entah Sabtu atau Minggu. Kayak saya ini anak-anak udah kuliah ya, kadang-kadang susah nanti kalian ngerasain ya, dimana anak-anak nggak mau lagi pergi sama kita. Tapi saya kadang-kadang minta jadwal mereka gitu ya, kapan bisa Iya, aku jadi berasa tertampar ketemu, lagi. mungkin sekedar makan ya gitu ya, itu tuh jadi apa ya, ya kebahagiaan apa, jadi sehat secara ini gitu itu Batin sih. gitu ya, Iya berarti ya, betul secara gitu batinnya. ya, Terpenuhi ya. terpenuhi gitu. Kalau Dokter Awe? Sama sih kayak Dokter Komang, mungkin biasa sih aku kalau misalnya udah capek banget, aku butuh me time-nya tuh sendiri dulu. Bener-bener kayak recharge-nya tuh kayak ya me time, kayak tidur aja sambil nge-Netflix gitu. Netflix and chill gitu kan ya. Sama kadang ketemu orang-orang juga termasuk recharge buat aku ya. Kebetulan ambivert. Tiba-tiba bawa ini. Jadi harus imbang nih, yang butuh waktu sendiri sama butuh waktu ketemu orang. Sama ya memang kalau misal apa lagi ya? Oh sama ini, makan gak sih Kak yang bikin kita happy? Itu kuliner iya. Baru-baru gitu. FYP ya, FYP makanan FYP ya. makanan. Makanan semua. Kalau Dokter Dinar apa Dok? Self care untuk diri sendiri. Self-care, nah itu terbagi nih Dok. Kalau lagi burn out sama kerjaan ya kita main sama anak. Oke. Tapi kalau burn out sama anak, kita pergi sama teman gitu. Titip dulu ya sama suami. Support Oke. suami tetap ya, balik lagi ya gitu. Boleh ya me time dulu sendiri gitu dan sama temen. Itu sih Dok, tergantung situasi yang sedang terjadi gitu. Karena balik lagi ya, kalau perempuan happy, ibunya happy, energinya kayaknya akan terserap dengan baik, bukan gitu ya? Betul. Katanya ya, anak kita tuh jadi bahagia kalau ibunya bahagia. Betul. Ya kalau ibunya ini anaknya enggak. Kalau Iya sih. bayi pun kalau ibunya tenang anaknya juga tenang. Kalau ibunya nggak tenang anaknya jadi rewel. Ya itu yang kita bangun gitu ya. Jadi kalau mau keluarga itu aman, tenang, kita ibu ini mentalnya harus emang sehat. Sekarang kan kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Iya. Kalau kamu ngelihat diri kamu 10 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, apa sih yang mau kamu sampaikan ke diri kamu yang dulu sama zaman kuliah, Dok? What would you say to your inner 10-20 tahun lalu? Wah. Dinar, kamu keren. Asik. Bisa melewati ini semua Yes. ya Dok ya. Itu sih. Apa ya? Jangan ragulah dalam mengambil keputusan. Apa yang kamu ambil itu insya Allah itu yang terbaik. Yes. Kalau Dokter kamu? Apa ya? Ya kita harus bangga sama diri kita ya, sama kayak Dinar ya. Kita hebat lah ya, gitu Betul, ya. hebat. bener. Dan itu bisa kita ceritakan ke anak-anak Betul. kita. Oke. Kalau tadi kita kan berbicara tentang perempuan diri kita berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang saya punya foto ini. Apa yang mau kamu ucapkan? Jadi ada Apa yang mau kamu ucapkan ke sini? Apa yang kamu mau ucapkan ke sini? Ke foto ini. Ya ini tuh Karena kita berbicara mengenai perempuan. Bicara anak. Apa yang mau kamu, sosok perempuan di sini, apa yang mau kamu sampaikan ke mereka? aduh. Pokoknya jadilah apa yang kamu mau. Jadilah apa yang kamu pengen lah pokoknya. What did you say to this little girl? Apa? Kagak tahu. Bicara anak gimana ya? Coba. Nggak apa, kamu harus jadi apa yang kamu mau. Itu aja. Betul. Itu aja. Itu ya Mama Dinar ingin sampaikan ke Iya, itu anak-anak aja. hebat. Biar kita tetap smile. Jangan Jadi ini ya. Langsung mengandung konten ini mengandung bawang ya. Kalau kok jadi ada begini Dok? kalau yang ini apa yang mau disampaikan? Oke.
Tisu. Ini adalah anak saya yang luar biasa ya. Jadi anak saya yang pertama yang berkebutuhan khusus, yang ya jangan bilang kebutuhan khusus ya, spesial. Ini spesial juga ya. Anak ini tuh mungkin menurun dari karakter diri saya, gitu, yang keras gitu ya. Dan apa ya? Saya cuman sempat saya sedih ya karena dia tidak bisa melanjutkan jejak ibunya jadi dokter, tapi cukup berbangga gitu ya. Dia akhirnya dia cita-citanya mau ke ITB, terus dia lulus dengan jalur prestasi gitu kan. Apa ya? Dr. Komang must be proud. Iya, Proud of her. ada lah. Apa ya? Kenapa sih nggak bisa ngelanjutin mama? Tapi ada sisi saya tetap bangga sama. Betul ya Dok, berarti jadi apa yang dia mau aja ya. Betul, dia. Ya pokoknya intinya ibu. Mungkin saya minta maaf sebagai seorang ibu, bisa kita ini sampai umur 50 tahun ya. Mungkin belum bisa jadi ibu yang sempurna, tapi berusaha jadi yang terbaik buat mereka gitu ya. Jadi biar ke depan mereka bisa menjalani hidup mereka. Oke, kalau yang terakhir, what would you say to her? Ika tuh lebih pada dari Aku tuh bisa lebih nangis. gimana nih? Di Hari Perempuan Internasional ini, apa yang mau kamu ucapkan ke sosok perempuan di sini? Ini dia nih. Boleh tisu? Oke. Aduh ya ampun, bingung lagi mau ngomong apa. Ini gak ada di Yes, betul. Ini tidak di skrip, tapi ini kita mau ucapkan ke perempuan-perempuan di sana bahwa apa sih yang mau kita sampaikan kepada anak, ibu mungkin, apa yang mau disampaikan? Mungkin lebih ke makasih mama udah selalu mendukung aku dengan segala keputusan yang aku ambil. Terutama ketika aku memutuskan untuk tidak praktek, aku tahu orang yang paling sedih aku nggak praktek itu ibuku. Tapi at the end of the day, dia tetap mendukung aku dengan segala keputusan yang aku ambil. Jadi aku malah merasa bersalah kalau misalnya aku merasa belum memberikan yang apa ya, yang terbaik buat dia gitu kali ya. Dan ada mungkin beberapa tindakanku yang mungkin masih menyakiti hati dia gitu. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada perbuatanku atau perkataanku yang menyakiti mama, tapi aku sayang sama mama. Dia itu udah kasih tanda love ke mama mungkin. Jadi memang betul ya, kita sebagai perempuan tuh sebagai ibu perannya banyak gitu ya, teman-teman, dari sebagai ibu mungkin sebagai anaknya juga gitu, dan saling menguatkan gitu. Karena perempuan tuh sudah sosok yang sangat kuat gak sih? Iya. Akan menjalani banyak peran, bahkan salah satunya adalah peran yang tidak bisa digantikan adalah peran menyusui dan juga melahirkan. Betul ya, dan itu adalah hanya perempuan yang bisa melakukan. Dan di sini kita sudah berbagi dengan sangat banyak cerita, mulai dari kita flashback, dari kita berbagi cerita di zaman dahulu hingga saat ini. Selain tadi kepada perempuan-perempuan yang ada di foto-foto tadi, adakah yang ingin disampaikan kepada para dokter gigi perempuan, kepada para rekan-rekan sejawat? Monggo. Saya dulu ya mungkin. Jadi saya kan kebetulan dosen, mungkin punya mahasiswa yang sudah jadi dokter gigi udah Banyak. jauh ya, gitu ya. Jadi tetap hidup itu pilihan ya. Tapi kalau kalian sudah memilih dan mau tetap jadi dokter gigi, mau jadi apapun gitu ya, ya dijalankan dengan keyakinan gitu ya, bahwa pasti proses baru lulus tuh masa kuliah berat gitu. Kamu pikir lulus nggak berat, lebih berat lagi tantangannya gitu, apalagi sudah berkeluarga apa segala macam gitu. Jadi emang harus keyakinan itu harus ditumbuhkan, kemudian harus saya bilang kuat lah ya. Sudah hebat dan kuat ya. Iya. Oke. Kalau Dokter Awe? Wah,
ini takut bikin dosen-dosen marah nih kalau aku ngomong kayak gini. Tapi intinya adalah jurusan kamu itu tidak menentukan arah karir kamu. Tapi once kamu sudah mengambil keputusan itu, apapun itu, balik lagi kayak kata Dokter Komang ya, just give your best and let God do the rest. Terakhir, Dokter Dinar, apa yang mau disampaikan kepada dokter gigi perempuan di luar sana? Di sini saya hanya mewakili ya, pasti di luar sana banyak juga dokter gigi yang seperti saya, seorang ibu, seorang istri, dan juga punya mungkin aktif di organisasi yang lain. Tetap semangat, yang kuat, dan kalian semua tangguh. Oke. Kita sudah tadi mendengar banyak cerita, mulai dari ketawa-ketawa, tiba-tiba ditutup dengan suatu keberuntungan. Iya. Kita dadar-dadar sedikit, mungkin ada sedikit di bagian diri kita tuh yang ngerasa oke, ternyata perempuan tuh hebat, perempuan itu kuat gitu. Kita nggak akan pernah tahu seberapa kita kuat sampai ternyata kita bisa melalui itu, gitu ya. Dah, di International Women's Day kali ini kita belajar dari ketiga narasumber saya, bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang menghargai perjalanan, gitu ya. Untuk seluruh dokter gigi perempuan hebat di luar sana, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah merawat gigi-gigi yang mungkin atau pasien-pasien saat dirimu sendiri kadang merasa lelah. Tapi harus tetap tersenyum. Betul, tetap tersenyum untuk sebuah senyum yang kita buat untuk gigi yang lebih sehat lagi. Tapi jangan pernah abai, karena kalau tubuh kita juga ngerasa butuh lelah, butuh sakit, rangkul diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih banyak dokter-dokter sudah berbagi cerita di hari ini. 3 generasi, 1 perjuangan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Saya Nisa dari Jaksel Dental Talk. Sampai jumpa di episode Jaksel Dental Talk berikutnya. Sampai jumpa. Kita pelukan dulu untuk perempuan-perempuan hebat.